Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Setiawan, mahasiswa program studi fisika angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan parabolik difusi menggunakan metode implisit. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Jadi, sebelumnya apa itu persamaan difusi? Persamaan difusi itu merupakan eh, persamaan difusi satu dimensi itu merupakan persamaan diferensial parsial atau partial differential equation dalam bahasa Inggris yang merupakan yang banyak digunakan dalam bidang fisika, kimia, serta teknik untuk pemodelan berbagai macam fenomena seperti perpindahan panas, difusi zat, ataupun dalam aliran fluida. Jadi persamaan ini itu menggambarkan bagaimana suatu variabel seperti suhu ataupun suatu konsentrasi itu berubah mengalami perubahan baik terhadap ruang maupun terhadap waktu. Nah, secara matematis, persamaan difusi itu dinyatakan sebagai turunan U terhadap dt sama dengan D dikalikan turunan kedua U terhadap spasial kuadrat. Atau bisa juga kalau misalnya ruangnya itu dalam tiga dimensi, kita bisa pakai Laplacian, jadi nabla kuadrat X. Baik, di sini juga disebutkan jika U adalah fungsi distribusi, misalnya ini U ini terkait dengan fungsi yang ingin kita tinjau. Misal aliran panas berarti U ini merupakan suhu atau ya panas kalau yang kita tinjau. Kalau misalnya aliran terhadap konsentrasi, jadi variabel U ini akan menunjukkan tentang konsentrasinya tersebut. Nah, jadi ini adalah fungsi yang kita tinjau distribusinya, baik terhadap ruang maupun terhadap waktu. Kemudian, eh, eh, kemudian di sini juga saya dijelaskan jika D adalah koefisien dari difusi itu yang menentukan kecepatan dari difusi. Jadi D ini adalah suatu koefisien. Nah, persamaan ini tuh seringkali memerlukan pendekatan numerik untuk penyelesaiannya. Jadi sebenarnya ini bisa diselesaikan juga secara analitik, tapi seringkali itu menggunakan pendekatan numerik, gitu. Terutama kalau misalnya solusi analitiknya itu terlalu kompleks. Nah, dengan kompleksitas domain atau dengan berbagai boundary condition atau kondisi bebas. Selanjutnya yakni dikritisasi domain. Nah, pada pendekatan numerik itu memerlukan dikritisasi domain ruang dan waktu. Nah, jadi sesuai dengan namanya ya, diskritisasi domain itu berarti mendiskritkan domain atau membagi domain dari domain kontinu itu menjadi diskrit atau terbagi berdasarkan nilai-nilai tertentu. Berbeda seperti kontinu ya. Kalau domain kontinu dia tuh eh, terlalu kompleks nanti hasilnya. Jadi kita pecah menjadi domain-domain diskrit. Nah, selanjutnya yakni terdapat diskretisasi ruang. Nah, untuk domain ruang, misal dari nol sampai L itu ya, itu dibagi menjadi beberapa segmen. Di sini kita menyebutnya N segmen aja lah. Nah, jadi eh, panjang dari satu segmen, ya karena tadi misalnya panjangnya itu L, jadi panjang L dibagi dengan banyaknya segmen N. Nah, itu akan menjadi panjang dari satu segmen. Setiap titik diskrit dalam ruang itu dinyatakan sebagai XI, di mana I-nya itu bilangan bulat. Nah, karena persamaan difusi tadi meninjau dari perubahan terhadap ruang dan waktu, maka setelah diskritisasi ruang, kita juga ada diskritisasi waktu atau membuat waktu itu menjadi diskrit. Nah, seperti yang kita tahu kalau waktu pada umumnya itu kontinu, tapi di sini kita melakukan pendekatan dengan mendiskritisasi waktu sehingga waktu itu menjadi suatu interval atau segmen-segmen waktu yang bisa kita diskritkan. Nah, sama seperti yang tadi untuk domain waktu misalnya dari nol sampai T, nah dengan M segmen,
Nah, itu langkah waktunya atau intervalnya itu bisa dicari dengan lamanya waktu atau T itu tadi dibagi dengan banyaknya segmen. Untuk setiap titik dinyatakan sebagai TN dengan indeks N ya. Dengan N-nya itu ya bilangan bulat bisa 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, dari fungsi yang kita tinjau atau U dalam dalam fungsi X dan T, posisi dan waktu yang kontinu didekati sebagai UIN, di mana I itu tadi menandakan indeks dari, nah di sini indeks dari ruang, dan N itu indeks dari waktu yang sudah kita diskretisasi ya. Itu nilai fungsi pada grid ruang dan waktu ya. Di sini saya tuliskan grid ya, karena grid itu kan juga diskret ya. Jadi sebenarnya juga ini kita tuliskan pada ruang dan waktu yang sudah kita diskretisasi tadi. Oke. Selanjutnya ada beberapa pendekatan. Nah, ada aproksimasi diferensial, pendekatan diferensial. Nah, untuk turunan pertama terhadap waktu atau DUDT ya, berarti laju apa, laju dari fungsi U itu sendiri itu bisa didekati dengan beberapa skema beta hingga mundur. Misal dari UIN dikurangi UIN min 1 ya, per DT. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kenapa kok N yang berubah, tapi I-nya itu tetap. Karena di sini kita meninjau dari waktu, dari turunan terhadap waktunya itu sendiri. Dengan DT-nya tadi kan kita udah dapat kan untuk DT, ya, T per M ini. Kita udah dapat untuk intervalnya. Nah, jadi kita bisa dekati pakai ini. Dengan asumsi berada pada ruang yang sama. Karena indeks I-nya itu tetap indeks I-nya tidak berubah, di mana indeks itu tadi adalah dikritisasi ruang. Nah, selanjutnya eh, terhadap turunan ruang berlaku sebaliknya. Jadi kita mengasumsikan kalau pada turunan ruang itu, nah dia berubah terhadap ruang, tapi terhadap waktunya konstan, tetap. Sebentar. Nah, ini diambil dengan skema berbeda hingga pusat dari UI plus 1N, dan seterusnya. Di mana ini juga dibagi dengan interval dari ruang itu sendiri yang dikuadratkan. Selanjutnya, yakni penyusunan dari persamaan diskrit. Nah, jadi kan solusi secara numerik ini, secara general, secara umum, itu bagaimana kita mendapatkan solusi dengan pendekatan diskrit. Kalau misal ditanya apakah ada error, tentu pasti ada error. Karena pada fungsi aslinya, harusnya ini kontinu. Tapi untuk sesuatu hal yang kompleks, misal pada nanti persamaan sesuatu yang kompleks, misalnya aliran panas dalam suatu fluida yang mengalir atau bagaimana. Nah, pendekatan diskrit ini atau yang sering disebut sebagai solusi dari numerik, itu bisa kita gunakan untuk pemodelan. Karena kalau untuk pemodelan tentu eh, nanti kasusnya akan sangat kompleks dan kita memerlukan sesuatu yang bisa menyelesaikan dari persamaan difusi ini dengan cepat. Nah, oke, lanjut. Ya, ini penyusunan persamaan diskrit yang sudah kita dapatkan tadi, yakni dengan menggantikan aproksimasi dari turunan ke dalam persamaan difusi tadi ya. Jadi kan kita udah dapat ya, ini tadi terkait aproksimasi yang laju terhadap waktu ya, turunan terhadap waktu, ini konstanta difusi dan ini adalah turunan kedua terhadap ruang atau bisa kita ganti sebenarnya kalau dalam hal kontinu itu bisa kita gunakan operator Laplacian. Baik, selanjutnya yakni kita susun ulang. Nah, jadi dari kita susun sehingga menjadi minus alfa dan sebagainya ini UI dan sebagainya, di mana kita tahu kalau alfa itu adalah D dikalikan DT per DX kuadrat. Nah, D ini tetap seperti yang tadi koefisien difusi, sedangkan alfa itu stabilitas dari solusi numerik. Jadi parameter di sini dimunculkan suatu parameter baru, yakni parameter alfa, di mana parameter alfa ini akan menentukan apakah solusi numeriknya nanti akan stabil atau tidak. Nah, selanjutnya dalam sistem persamaan linear. Nah, dari sistem persamaan diskrit yang telah kita bahas sebelumnya, solusi pada setiap interval waktu memerlukan penyelesaian.
dari sistem persamaan linier. Nah, misal di sini A dikalikan UN, UI dengan indeks N sama dengan UN min satu. Jadi A itu adalah matriks tridiagonal. Jadi dia matriksnya diagonal tapi dengan tiga elemen. Ya, dengan elemennya itu diagonal utamanya ini dan diagonal atas dan bawahnya itu min alfa. Jadi kalau misalnya kita misal kita gambarkan itu nanti akan seperti ini. Nah, jadi ini ya satu plus a satu plus dua alfa itu akan ada di sini. Nah, yaitu akan berada di diagonalnya. Nah, untuk sisi atas, untuk sisi atas ini dan yang di bawah juga itu akan diisi oleh min alfa. Ini min alfa dan juga ini akan diisi oleh min alfa. Seperti itu. Bentar. Oke. Nah, selanjutnya solusi dalam linear ini bisa diselesaikan menggunakan metode numerik seperti algoritma Thomas, tapi itu akan dibahas di kesempatan yang lain. Selanjutnya, boundary condition atau syarat batas. Nah, kondisi batas ya di sini disebut kondisi batas ya, bukan boundary condition diartikan secara harfiah. Kondisi batas atau boundary condition ini diperlukan untuk melengkapi suatu sistem. Beberapa jenis kondisi batas yang sering digunakan itu yang pertama ada Dirichlet. Nah, nilai fungsi itu ditentukan pada batas, misal pada batas spasial nol, misal pada X sama dengan nol, tapi pada suatu waktu itu kita dapatkan U0. Kemudian fungsi itu pada panjangnya L dan pada panjangnya L di X sama dengan L, ya. Kemudian pada waktu T itu kita akan dapat U1. Itu yang kita sebut sebagai boundary condition dari Dirichlet. Selanjutnya ya ini Newman. Nah, kalau Newman ini dia menggunakan gradien. Nah, jadi yang dihitung batasnya itu adalah pada gradien fungsinya. Nah, tentu kalau gradien kan pasti turunan kan ya, kan gradien. Jadi di sini du dx pada x sama dengan nol itu sama dengan g0, sedangkan pada x sama dengan satu dengan turunan yang sama, kita inputkan x-nya sama dengan satu, maka kita akan dapatkan g1. Nah, jadi untuk penyelesaiannya setelah diskritisasi domain tadi, ini menetapkan panjang domain L dan waktu total T ya misal. Kemudian bagi domain menjadi n segmen. Jadi setelah yang tadi kita bagikan dengan n segmen. Kemudian domain waktunya juga menjadi n segmen juga atau m lah untuk membedakan. Kemudian kita membuat matriksnya, matriks dia tridiagonal sesuai dengan nilai alfa. Alfa yaitu tadi stabilitas bersama difusi tadi, solusi numeriknya. Kemudian kita menetapkan kondisi awal UX ya. Jadi eh, kenapa disebut kondisi awal ya? Tentu karena T-nya sama dengan nol. Jadi kondisi awal. Tapi untuk semua semua segmen spasial. Jadi X-nya tidak kita tentukan. Jadi kita tulis saja X gitu. Nanti kalau kita perlu X sama dengan satu, X sama dengan 2, X sama dengan nol ya kita tinggal inputkan saja X-nya di situ. Kemudian kita iterasikan waktu. Nah, untuk setiap waktu atau setiap ya TN ya di sini ya. Nah, itu akan menghitung ya seperti ini bisa dibaca oleh para pemirsa. Kita bisa menghitung dari sisi persamaan kanan persamaan yang UN min satu itu. Kemudian kita menyelesaikan sistem persamaan liniernya dan menerapkan kondisi batas yang tadi ada Dirichlet dan Newman tadi. Kemudian solusinya itu nanti akan dikumpulkan. Nah, untuk setiap interval waktu. Nah, nanti outputnya itu akan menganalisis atau memvisualisasikan distribusi U baik terhadap X maupun terhadap T. Nah, jadi seperti itu untuk pendekatan numerik dari persamaan difusi. Nah, jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rizky Setiawan dengan NIM 1822221003 kelas Fisika Komputasi Praktikum 2 kelas B
dua, sorry, B2. Nah, saya Rizky Setiawan dengan NIM 1822221003 dari kelas Fisika Komputasi Praktikum 2 B2, mahasiswa program studi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Mohon izin undur diri. Jadi ya kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on another time and place.